نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali guna kita sama-sama insyaallah mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang agama niki harus tepelajarin ya. Dia tebau tanpa belajar. Karena agama kita niki dia berdasarkan dalil. Agama kita niki berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus tepelajarin ya, harus tebelajar. Mun dia tebelajar, dia tegin ini paham. Harus kita belajar. Agama ini tidak bisa dengan mengikuti kebanyakan orang, enggak bisa. Karena bisa jadi orang yang banyak itu tidak sesuai dia dengan Al-Quran, tidak sesuai dia dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini tidak bisa mengikuti nenek moyang, tidak bisa. Karena bisa saja nenek moyang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ini tidak bisa mengikuti penguasa. Saya sih berpuasa, ia terturut, nggak bisa. Ya, karena bisa saja nanti yang berpuasa tidak sesuai dia dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu negara ternyata penguasanya Syiah ternyata, maka dia akan menerapkan kesyiahannya. Maka di saat itu nggak bisa kita ikutin dia walaupun dia seorang penguasa. Kemudian juga dan banyak hal-hal lain lagi. Dan agama niki juga tidak bisa dengan nasab tertentu, nggak bisa. Karena bisa saja nasab yang dibilang mulia itu ternyata dia tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mau nggak mau, milih untuk beragama harus belajar,
harus belajar. Harus kita pelajari Al-Quran, harus pelajari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darak jalan lain, darak jalan lain. Suruhna kita berla ilaha illallah, mari kita pelajari apa itu la ilaha illallah. Suruhna kita bermuhammad Rasulullah, mari kita pelajari apa itu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu apa maknanya, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa penyempurnanya, apa pembatalnya, kita pelajari semuanya. Akhirnya kena la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah juga demikian, sholat juga demikian, ya, puasa, zakat dan seterusnya. Nggak bisa kita ikut-ikutan, harus belajar. Sehingga makanya mau nggak mau kita harus terus pelajari agama kita niki, harus. Dan kita harus berjuang di dalam mempelajarinya. Tidak bisa sekedar kenal doang. Harus berjuang untuk bisa memahaminya. Setelah kita ketahui dia dengan benar, baru kemudian amalan kita akan benar. Karena tidak mungkin amalan terkena, namun ilmu tidak kena, tidak mungkin, mustahil itu. Oleh karenanya harus kita perbaiki dulu ilmu. Makanya Imam Bukhari nabi ngana al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu julu sendekman berucap, sendekman berbuat. Nabi kena berucap dan berbuat, yaitu sebelum beragama. Harus ilmu dulu. Karena agama niki memang dia ucapan dan perbuatan. Itu agama kita ini. Agama kita ini apa? Ucapan dan perbuatan. Nanti dibagikan kita oleh ulama kita, ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Ada perbuatan badan, ada perbuatan hati. Jadi agama kita ini ucapan dan perbuatan. Nah, sebelum berucap, sebelum berbuat harus berilmu dulu. Kalau sudah benar ilmu, maka akan benar perbuatan. Intinya yang kita maksudkan di sini, mau nggak mau kita harus belajar dalam beragama ini. Kita pelajarin ya. Dan syukurnya kita makin hidup di zaman yang ilmu itu mudah, alhamdulillah, mudah. Ya, mudah gati ilmu no karing mili atau de ino doang karing. Ya, bisa kita menuntut ilmu lewat buku-buku luwe, buku makin buku-buku sunnah no luwe. Atau bisa dengan menyetel radio, bisa dengan menyetel TV sambil terbedagang, boy terdengar radio. Sambil telek kantor sambil. Belum lagi makin ada internet aranet tanpa batas jama, masya Allah. Tarik temilennya doang, basalah apa milen tengenu. Dalam arti kita di zaman yang ilmu itu dimudahkan oleh Allah. Cari sila, terpelajarin ya. Tujuan belajar adalah akhirnya kena carante beragama. Enggak ada tujuan belajar. Ya, kita belajar dengan tujuan agar agama kita benar, agar agama kita niki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia alhamdulillah kita kumpul di sini untuk mempelajari agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga nanti kita bisa memahami apa yang kita baca. Dan mudah-mudahan nanti menjadi aturan kita dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali niki kita lanjut membaca kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang luar biasa yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di bab yang ke-11,
Yaitu bab di sini beliau mengatakan babul mujahadati. Bab tentang al-mujahadah, tentang berjuang. Mujahadah artinya berjuang, yaitu berperang atau melawan. Ya kena mujahadah, berjuang melawan. Siapa yang kita lawan? Yaitu kita melawan apa saja yang menghalangi agama ini. Apapun yang menghalangi agama ini harus terlawan. Untuk apa? Agar agama ini berjalan. Agar agama ini apa? Berjalan. Di antara yang melawan agama adalah jiwa kita sendiri. Ini ngelawan agama ini jiwa ini. Jiwa manusia ini melawan agama. Sehingga harus dia lawan jiwanya agar agama itu bisa berjalan. Ya sitaranin isi mujahadatun nafsi, berjuang melawan diri. Dan berjuang melawan diri niki lebih berat daripada berjuang melawan orang lain, lebih berat lawan diri ini. Karena diri ini luar biasa mudah sekali dia untuk menghalangi kita dalam menjalankan agama. Salat misal, salat. Ini salat ini perlu melawan diri atau tidak? Perlu gati. Apalagi salat subuh bapak-bapak, luar biasa. As-salatu khairum minan naum, ngana muazzin lagu goyo simbutno tetap dangnya teguh simbutno. Nah itu diri perlu dilawan sehingga simbutnya bisa terbuka. Karena diri ini mau tidur lagi, dia mau menikmati lagi, perlu lawan diri, akik baunya disimbut. Ngaji marak niki perlu lawan diri atau ndek? Perlu gati. Amun dek bete tokol-tokol ben nongkrong le bu ini kan menyanyi dapna ngenteng. Pas tokol nongkrong arek betejak teh tengaji. Barah juluk kah kerja kana meni idam teh neh. Burung ngaji payu. Perlu dia lawan dirinya saat itu agar bisa bangkit kemudian berangkat ke pengajian. Amun dek ini. Nah ini maksudnya lawan diri. Saat diri ini yang memilih ketejak beragama, lawan ya, akik nembau mengamalkan agama. Agama melarang kita ngerokok. Tentu ki agama membalak kita ngerokok ini. Tentu atau ndek? Kan ada dua telu nang tatu ini selain sang ndek beh benar ruan ini ha? Dewan setuju ruan ini. Kenja rokok membunuhmu, ngene rokok no sendiri ngenang ngono ini. Dan agama kita mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya ndak ada semate diri dah karena Allah sangat sayang tiba sida. Allah kangen tiba sida. Ndak ada semate diri dah kan. Lagu itu pun ditekangan nang diri itu ini song-song tadang yang ngadu pendat ngono. Jangan. Nah, berarti kan rokok ini haram ini. Lagu pe yang mai doang ni dah bener. Dia ngono oke. Mai atau ndek? Mai atau ndek? Oh, wah ndek na mai irwana alhamdulillah berarti menang itu berarti ini. Mana masih mai berarti dia masih kalah ini. Masih udah kalah berarti. Nah, untuk melawan dia agar tidak lagi merokok, ya ini butuh perjuangan melawan diri ini. Akhirnya jarang siaran merokok. Nah, ini dia yang dimaksud dengan berjuang di sini. Itu berjuang agar agama ini tetap jalan.
Di antara berjuang itu berjuang melawan diri. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, jihadun nafsi arba'u maratib. Berjuang melawan diri itu ada 4 tingkatan, 4 tingkat. 4 tingkat siaran berjuang lawan diri. Pertama, hamluha ala ta'allumi umuriddin. Pertama, berjuang melawan diri agar dia mau mempelajari ilmu agama. Berjuang lawan diri akan memilih ngaji, akan memilih menuntut ilmu. Ini yang pertama. Derajat pertama, derajat bawah ini. Ngaji ini derajat bawah ini. Angka mau ngaji doang ditemilih berarti ndarak derajat tuh ini. Kelas paling rendah nu milih ngaji. Ini kelas paling rendah ini. SD kelas sekian kan. Angka mau dia milih ngaji berarti ya masih TK berarti. Ya, karena si paling rendah nu derajatnya kelas sekian nu milih ngaji. Yang kedua, tsumma hamluha 'alal 'amali bidzalik. Derajat yang kedua yaitu berjuang melawan jiwa ini agar dia mau mengamalkan ilmunya. Setelah berilmu, na amalang ilmu. Karena luwe itu berilmu lagu di tengah malang ya ilmu no. Arak marah ini. Luwe itu berilmu lagu di tengah malang ya. Berarti dia masih kelas seke ini. Nah, mun wah amalang ilmuna berarti tayak kelas 2. Kemudian yang ketiga yaitu summa hamluha ala ta'limi man la ya'lam. Kemudian derajat yang ketiga yaitu melawan diri agar dia mau mengajar orang yang tidak tahu. Milih ngajar. Nah ini si wah-wah berilmu ini sila lawan diri. Nah akhirnya milih ngajar. Ya, luwe itu berilmu mampu tengah malangnya lagu melete esa-esa doang ini bahaya ini. Ya mari sebar lagi ilmu ini agar yang lain juga tahu. Agar yang lain juga mendapatkan kebaikan. Enggak sebut ilmu no. Ya tentunya ada beberapa ilmu yang menunggu waktu untuk menyampaikannya. Ya benar. Lagu ilmu-ilmu yang umum ini jangan disebut, segera sampaikan kepada masyarakat. Itu yang ketiga, mengajar. Dan yang keempat adalah tsumma du'a'u ila tauhidillah wa qitali man khalafa dinih wa jahada ni'amih. Yang keempat adalah mengajak kepada tauhid dan memerangi orang yang melawan agama Allah. Ajak tiba tauhid dengan nu. Ya ini paling atas ini subhanallah. Ini berat siaran tauhid ini deh. Nejak dengan bertauhid, nejak dengan bersedekah, nejak dengan sholat, nejak dengan berakhlak mulia, nejak dan sholaku demen ini. Lagu papah tejak ya bertauhid, oh berat plentong itu kurang lebih. Ya, maka dia paling atas ini ngajak orang bertauhid dan memerangi orang yang melawan agama Allah. Yang ada Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan tentunya di penjelasan yang lain memerangi orang ini dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara sebar hujjah, sebar ilmu, ini melawan dah. Lawan orang yang memerangi agama Allah dengan ilmu, lawannya dengan ilmu, sebarang terus ilmu ini melawannya. Dan yang kedua melawannya dengan senjata. Kalau sudah terjadi kesepakatan untuk mengangkat
senjata sebagaimana Palestina dengan Israel mungkin Yahudi dan Islam siara lebih arana le Israel nangke berjanji gin perang ini sepakat untuk perang. Ya, enggak dia orang-orang Yahudi ingin menghalangi agama Allah, maka diperangi dengan senjata. Sepakat perang, maka dimanapun bertemu saling semate. Ya, tapi sebelum itu kalau kita di sini perangi dengan apa? Ilmu. Terus sebar ilmu ini, terus sebar ilmu ini. Bagi mereka-mereka yang melawan agama Allah. Macam yang kena ngelawannya nengke. Dia dijelek-jelekkan agama Islam, Islam dibilang teroris, Islam dibilang macam-macam yang kena yang agama. Nah, itu harus dilawan itu. Islam para anaknya teroris, Islam para anaknya kaku, Islam bertentangan dengan perkembangan zaman, dengan macam-macam harus dilawan itu. Ngombe cara ente ngelawannya ngadu senjata ke? Ndek ngadu senjata munino aja. Kalau itu lawan dengan apa? Ilmu, sebarkan terus ilmu ini terus sebarkan. Itu cara melawannya. Adapun sing ngadu senjata no maraino no yang di Israel itu diangkatkan senjata. Nah, ini maksudnya di sini yang keempat yaitu mengajak kepada tauhid dan memerangi mereka yang melawan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki 4 tingkatan dalam melawan diri ya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ita nengke tingkatan B tawata wallahu alam kita serius diri sosial. Kita kelas sakit ke kita atau kelas 2 ke atau kelas 3 atau kelas 4 atau sang kelas TK ruana bersila kita andiri. Ya. Baik. Kemudian agar kita bisa memahami dalam melawan jiwa ini perlu kita mengenal musuh kita. Karena kan dengan mau negin perang harus dia tahu kekuatan musuh. Pada mara itu nanti ginta ngelawan jiwa ini, maka perlu kita kenal jiwa ini. Sehingga kita mudah mensikapinya. Nah, dalam Al-Qur'an jiwa niki ada 3 sifat disebut tentang jiwa, tentang diri. Sifat yang pertama adalah an-nafsul ammarah aran. Jiwa yang selalu memerintahkan. Ini an-nafsul ammarah niki yaitu jiwa. Simbaran jiwa dulu ini. Simbaran jiwa diri ini. Searle dalam ini. Atau mara bahasa spesifik malik ateno kah mara bahasa dida kah? Ya, tapi intinya sebenarnya jiwa itu diri ini. Nah, diri ini ada 3 sifat padanya. Telu jenisnya kah? Pertama arana an-nafsul ammarah, jiwa yang selalu memerintahkan. Ia berkuasa jiwa itu jiwa yang mampu memerintahkan kita untuk melakukan keburukan-keburukan. Karena marangone jiwa ini sifatnya menghalangi kita ini dari agama. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu memerintahkan keburukan. Karena memang begitu sifatnya jiwa ini. Makanya mau berkuasa jiwa ini bagi nembala itu beragama. Suruh ini itu melakukan syahwat-syahwat, syubhat-syubhat dan seterusnya. Itu jenis jiwa yang pertama. Si kedua arana an-nafsul lawwamah. Ya, nafsu al-lawwamah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah berfirman, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Apa lawwamah? Lawwamah yaitu jiwa yang talawwum, ya kerang berubah-ubah jiwa. Ngan kena demen
bareh na gedak. Nengke na taat, bareh na maksiat, ngenu doang berubah-ubah jiwa nu dina tegak, berubah-ubah. Nengke na reda itu, bareh dina reda itu. Nengke na demen itu, bareh gedekang itu. Nengke na ajum itu, bareh kranti na itu, ngenu jiwa nu. Arak ke jiwa marah ini. Ndek ke iter wanengane ya. Itulah sifat jiwa, lawamah. Girang berubah-ubah. Nengkena ajum itu, bareh sulun-sulun hina itu bareh. Gitulah manusia. Ya, angka mun paham siaran jiwa manusia bener tegin harapan ajuman noh. Karena bareh dina suwe bareh hina itu malik. Nengkena hina itu dina suwe laun ajumna itu ngenu doang manusia. Kenapa? Karena jiwanya itu lawamah. Talawun, dia itu berubah-ubah, tagayyur. Dan si ketelu adalah jiwa al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, yaitu dia tenang dengan perintah Allah. Tenang dengan larangan Allah. Apapun kondisi, tenang dia. Mau ya nikmat, tenang ya dia sombong, tenang. Mau ya musibah, tenang ya dia putus asa, selalu tenang jiwanya. Apapun angkat dengan macam-macaminnya dia berubah, selalu dia tenang, tetap dia talawun, dia berubah. Ya, atina luas mara laut nu atina. Sehingga apapun nete pelentong angket tuh dia berubah aina. Nangke enten nemang rana misalkan bangke temang te sepresa ini bangke telap tele laut. Berubah ke laut no. Berubah ya ai laut no dia berubah. Lagu nangke monara bangke temang ta ning telaga. Berubah ke telaga no. Langsung berubah aromanya, berubah warnanya. Kenapa? Dia sempit soalnya telaga. Lagu mana luas marah lautan apa-apa tetemang tono ini berubah. Gitulah kurang lebih orang yang jiwanya tenang. Orang yang jiwanya lapang. Ngumbe-ngambe kondisinya tetap peruana kan. Na ta ajum pada ruana kencana tahina. Tenang dia. Jiwa yang inilah yang Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi diridhai. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ini jiwa mutmainnah ini. Ia si jari tujuan hidup kita. Ngumbe cara akik terjadi jiwa yang tenang. Sehingga muntuah mau jiwa menjadi jiwa yang tenang ini kita bahagia wah. Bahagia le dunia karena ngumbe kambe itu tenang kita. Bahagia le kubur, bahagia le akhirat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah le saat ngetemang ya ning penjara, Ibnu Taimiyah temangna ning penjara. Apa ngana? Ma yaf'alu bi a'da'i. Ngana apa ini si gawe ini si musuh-musuhku tipe aku. Inna jannati fi qalbi. Ngana ya surgaku ini ara le atengku. Nakumbe kambe aku tetap ku bahagia. Temang penjara ke dari luar penjara ke lembembe tetap pada doang angkuna. Kenapa? Surganya ada di hatinya karena hatinya luas lapang. Sehingga temang penjara ke atau nelik balik ke atau nelik kebon ke tamasya ke ya pada doang ruana. Ini jiwa yang tenang. Nah, telu jenis jiwa, jiwa yang amarah selalu gawe maksiat. Si kedua jiwa yang lawamah berubah-ubah. Si ketelu jiwa yang mutmainnah yang tenang. Kira-kira item B itu ini. Si pertama, kedua atau ketelu musila kita ang diri.
Ya, dan ingat tujuan kita yang tadi yang ketiga, bagaimana cara agar memiliki jiwa yang tenang itu. Jiwa yang mutmainnah. Sehingga kita bisa bahagia. Karena tenang kita soalnya, bahagia itu le dunia, bahagia itu le kubur, bahagia itu le akhirat. Nah, ini dia nanti akhirnya setelah kita pahami tentang mujahadah melawan diri ini, kemudian kita pahami yang namanya jiwa. Sehingga begitu kita tahu musuh kita, tahu kita cara kita melawan setiap jiwa tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan agar kita bisa mampu berjuang terutama melawan diri kita. Nah, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nulisang itu banyak dalil di sini. Karena mau orang kata ngone agama teniki berdasarkan dalil. Dia berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam bab mujahadah Al-Imam An-Nawawi nulisangang itu Quran, nih dalil-dalil mujahadah. Kemudian hadis Malik, nih dalil-dalil mujahadah dari hadis. Nah, mungkin kita akan baca hadis yang ke-12 dalam bab ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan an Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dari Abu Firas, sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Yang dia ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli suffah. Dan dia termasuk orang-orang suffah. Jadi ahlu sufah niki yaitu mereka yang tinggal di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang hijrah di Madinah. Dia hijrah ke Madinah tujuannya untuk bisa hidup di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beragama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi resikonya dia harus tinggalkan negaranya. Dia harus tinggalkan rumahnya yang di luar Madinah. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya di sana. Sehingga darak bale, darak harta. Karena darak bale na piaangna ya. Marak tenda ngono di bagian belakang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ada bunjuk hartana karena harta nengalek kebon, bangkat ini hartana. Mun itu mungkin kan apa hartanta? ATM, minta jenengkan bimbetaning, buta juga ATM. Lah aja nih bau mun hijrah bilin nawa hartana. Engkau berat siaran hijrah lah ya. Nah, mereka hijrah ke kota Madinah, tinggal di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah sopona adalah Rabi'ah niki. Nah, suatu hari Rabi'ah bercerita, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku menginap bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwudu'ihi wa hajatihi. Suatu malam aku menginap bersama beliau, di tengah malam aku bawakan beliau air untuk berwudu. Dibawakan air untuk berwudu. Faqal, setelah aku bawakan beliau air, beliau mengatakan salni. Dah endengin aku ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti endengin aku upah. Usada ida upah. Karena memang kan lebih suruh apa rana endengin aku upah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha menjadi yang terbaik. Selalu ingin menjadi yang terbaik. Dan dalam masalah memberi ini yang terbaik adalah yadul uliya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, sekarang di saat Rabi'ah membawa air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti saya si umana di atas ini. Rabi'ah atau Nabi? Rabi'ah, dia yang tangannya di atas. Kenapa? Karena dia bawa air ini. Ini air keduduk ya Rasulullah. Berarti yang tangannya di atas siapa? Rabi'ah sekarang tangannya di atas. Nah, bintan ada milih silain di atas umana. Makanya dia bertanya, salni endengin aku. Aki kupa itu.
Begitu Nabi bersade berarti Nabi gin umana rak le atas. Yang ka ampun suruh itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ada yang memberimu sesuatu, maka ngana balas kebaikannya. Berusaha menjadi orang yang selalu di atas tangannya, abar-abaran di atas. Ndak ada bawa doang ngumeno. Ya, makanya beliau mengatakan di sini salni endengin aku. Nah, nangka itu mana kena itu endengin aku apa kira-kira kita tongkat ini? Nabi ini. Ya, sang pikiran teruana kepeng, sang pikiran teruana apa ngono. Tapi lihat orang yang cita-citanya tinggi. Orang yang visinya tinggi. Apa yang dia dengan ini? As'aluka murafaqataka fil jannah. Bapaknya Malik ini, dia mengatakan ya Rasulullah si tiang endeng no, yang ingin bersama sida di surga ngeneka. Arak kisah lebih mahal dengan ini Malik. Ndenara dunia ini berbuaya kesah ini. Ya, begitu endeng, ternyata endengnya apa? Nebarang kaca Nabi le surga. Lihat orang yang visinya jauh, visinya tinggi, visinya. Cita-citanya sangat jauh. Di sini cita-citanya ternyata ingin membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian beliau mengatakan awa ghaira dzalik, atau sang arak silain ruana, enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya hal-hal silain kepeng ke apa ke silain pancing nih si Nabi nih sallallahu alaihi wasallam. Qultu Rabi'ah mengatakan huwa dzaka, hanya itu ya Rasulullah yang saya inginkan. Ino enggak nawah darah lain. Ya, enggak kalah jauh itu sahabat memang visinya selalu begitu. Sahabat le pikirannya apa? Surga, doa le pikirannya. Dia narak lain. Wanita apa nengkali pikiran teh ini? Dunia doa. Kan jauh itu kan sahabat jauh. Karena sahabat ini hanya inginnya itu saja, maka Nabi kita mengatakan fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Maka bantu saya atas dirimu ini, bantu saya dengan cara perbanyaklah yang namanya sujud. Sekarang-karang sujud agar saya bisa membantumu nanti. Membantumu agar nanti kamu bisa bersama saya di surga. Nabi kenapa perbanyak sujud, perbanyak salat. Ya, karena dibilang sujud ini disebut bagian dari seluruh salat. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'a ar-raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nabi kenapa rukulah di sini? Salatlah bersama orang-orang yang sholat. Nah, ini perbanyak sujud. Nabi karena perbanyak sujud, perbanyak sholat. Nah, bantu saya agar engkau bisa bersama saya di surga nanti. Bantu saya dengan cara engkau memperbanyak sholat. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca sedikit faedah dari hadis niki biar tambah jelas dia. Abu masih ada ke waktu nih. Masih ada, alhamdulillah. Terbaca sekali faedah. Mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami lebih mendalam lagi hadis niki. Pertama, faedah pertama. Al-hathu 'alal iktsari minas shalah. Hadis ini menganjurkan kita memperbanyak salat. Sila, selama kita mampu ada sholat yang bisa kita lakukan, perbanyak dia terus melaksanakan sholat. Wa annahu yujibul qurbu minallahi ta'ala. Karena dengan banyak sholat, ini akan menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fil jannah. Dan dengan banyak sholat, kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le surga lahu. Ini menunjukkan muntamili rapat kanca Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salat. Di dunia kita dekat dengan Allah, nanti di akhirat surga kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi walladzina an'ama Allahu alaihim.
Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka nanti dia akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu? Minan nabiyyin, yaitu bersama para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi bisa kita dekat bersama nabi nanti di surga. Dekat dengan presa, ini ada kemungkinan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngumbe cara anta kita rapat ke Nabi, perbanyak salat. Salat apapun yang sudah tahu itu disyariatkan, silakan lakukan dia. Salat tahajud, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat apa malik si tahu taino. Ya, perbanyak dia, itu diantara sebab dekatnya kita dengan Allah, kemudian nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, al jannatu innama tunalu bimujahadatin nafsi. Surga ini kita bisa mendapatkannya dengan cara berjuang melawan diri sendiri. Dan gratis ternyata surga ini. Perlu berjuang. Jangankan surga berdunia dan kan butuh berjuang itu dunia no. Dia ngono ke bapak-bapak. Ya muntah mele berdua bale, berdua kendaraan, berdua apa kan berjuang itu. Berdua nyonya hendak berjuang atau ndek? Berjuang apalagi lebih dengan sakit Bu. Luar biasa perjuangan no. Sebelum, saat dan sesudah luar biasa perjuangan no. Ya, dunia doang butuh berjuang, apalagi surga. Ya, makanya surga itu didapat dengan berjuang, bukan dengan berangan-angan, bukan dengan mimpi kosong. Tapi harus dengan perjuangan. Kemudian faedah yang lompak-lompak nih, yang ketiga. Ya. Yang keempat, ijtihadur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi islahi ashabihi wa tarbiyatihim. Hadis ini menunjukkan bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbaiki para sahabatnya, meriri sahabatnya. Meriri batur ini butuh perjuangan ini. Lihat bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki para sahabatnya. Jangan bilinnya negaranya kota Mekah, bilinnya keluarganya, bilinnya hijrah kota Madinah, perjuangan yang luar biasa. Ya, fahuwa qattabib as-sa'in fi shifaihim. Rasul ini seperti seorang dokter. Seperti siapa? Seorang dokter yang dia berusaha menyembuhkan pasien-pasiennya. Para sahabat seolah-olah para pasien ini. Beliau seolah-olah sebagai dokter. Ya. Fattabib yahtaj ila musa'adatil marid. Dokter ini membutuhkan bantuan pasien dah. Ya, pasien ini dah harus berbuat agar bisa diobati oleh dokter. Minimal pasien ini datang tipe dokter, terus ada dokter, hai dokter, tiang ini kan tiang setuik kiri, girang ngumbe resena ngenten, terus ndarak balung tiang, sebutnya penyakitnya. Atau sang apa misal ternyata setelah didiagnosa, oh darah tinggi ternyata ngene dokternya. Maka akek sehat harus sudah berjuang. Darah tinggi berarti apa? Dendeng akan bembe. Terus apa yang darah tinggi? Dendeng akan gula-gula, karena misal dendeng ngerokok, karena misal. Kemudian tidurlah yang cepat, ndak begadang. Ndak ada pinang ngaluk, ndak nalewi aluk de pikiran, ngene. Nah, begitu pula maka si pasien harus melakukan apa yang dipesan dia oleh dokter tadi. Dia berjuang melawan dirinya. Kah ngerukuk ku jerang. Ngene. Ya biasa begadang, jarak ya begadang. Dia harus berjuang untuk tidak begadang. Pas begawe sugul Pak Bembe ini. Dia lawan dirinya, jangan dia dekatkan itu. Dia harus berjuang untuk apa istilahnya mendapatkan kesembuhan yang telah dijanjikan dia oleh dokter menurut pasien.
Ya, jadi para sahabat seolah-olah pasien berjamaah kurang lebih ngenu masih pasien. Dan ustadznya seolah-olah apa? Dokter. Angka para jemaah muna milih selamat benikutin resep dengan ustadznya. Nekat ustadznya ikuti dia. Lagu ustadz ini pada marah dokter. Dokter arah ke dokter sakit. Mati dah dokter. Arah ke dokter darah tinggi. Luwe dokter darah tinggi. Luwe kolesterol dah dokter. Dokter jarang sekedar bisa bikin resep, ini ilmunya. Angka ita mun temele sehat turut ilmun dokter no. Ndak turut dokter no. Ya ngerokok ida masih. Kan dah ngerokok, dokter dah ngerokok ya. Ngendang mah bade demele sehat arane. Ya. Jadi intinya ndak turut dokter no. Apa dia turut ilmu yang dimiliki oleh dokter resep no turut. Dokter jarang manusia dah ini ya sakit, ini ya khilaf, ini ya apa. Dai no ngono masih. Jangan ikuti dai-nya, jangan. Dai ini manusia, ini ya salah, ini ya maksiat, ini ya apa, ini Yoh kan dia masih ngebang, ini kan riba bang. Ustaz dah masih ngebang, ngono mah. Enggak turut ustaz no angka. Ini dah habuno kan dewan poligami, ustaz dan dewan poligami kan. Enggak turut ustaz no angka. Ya, jadi intinya bahwasanya kita kembali. Bahaya kenapa? Ende alhamdulillah. Intinya bahwasanya muntamele sehat turut ilmu dokter no, enggak turut dokter. Dai juga demikian. Kalau kita ingin selamat, bukan dai-nya yang diikutin, tapi ilmu yang disampaikan oleh dai itu yang diamalkan. Ya, karena dai ini dia pada marah dokter ini sakit ya dah. Dai ini manusia, bisa dia salah, bisa dia maksiat, bisa dia apa? Karena tidak ada yang selamat dari maksiat. Terakhir, faedah yang terakhir, min makarimil akhlaq antukafi man asda ilaika ma'rufan. Di antara akhlak yang mulia adalah engkau membalas orang yang telah berbuat baik kepadamu. Seisiwah berbuat baik kepada kita, balasi lagi dia dengan kebaikan. Terus demikian. Ya, agar selalu tangan kita ini ada di atas, tidak ada bawa umenu. Begitu dengan berbuat baik tipa itu berarti dengan ini tangannya di atas. Balasi dia agar tangan kita berada di atas. Ya, lagu nengke dinarak tekadum balasin ya ini misal. Ya ju angang itu terong Aceh mah darat bepeli Bali ini menarak kangkung kan ju ang te kangkung. Atau muntene apa andalan tene? Apa andalan biasa tene? Deke lendong ngaruana. Lendong, oke ya ruana begitu ketik ju sayup sadi lendong ngono kan neka grupuk lendong misal. Lagu neka darat bepeli Bali ini wala grupuk lendong, wala kangkung, wala apa. Maka beliau mengatakan maka balasi dengan doa. Ya, kita mengatakan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mun tetu dinarak. Lagu mau narak ngono bersila siaran itu kadu untuk membalasi dia agar tangan kita berada di atas tangannya. Beniki ruana yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat buat tiang yang baca dan sida semua yang mendengarkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Munarak neman jelas bareh teka tuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu.
shalli ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi maqam dalil. Arak ke sini mah. Nggih, ngoten. Ya. Jual jasa ya. Uang apa ini? Ongkos ya. Oh enggak, mun itu enggak. Ini kan bisnis mun ini aja. Ya, saya sekarang ini adalah orang penjual jasa. Begitu saya mobil lah mungkin ya, memperbaiki mobil dikasih ongkos. Nah ini kan berarti dia ngasih ini tangannya dia di atas, pula saya kasih dia lagi. Mau ini kita berdagang, ini bisnis. Lain ceritanya, angka beda yang antara bisnis kerja beribadah, beda yang ini. Ya bisnis bersedekah ibadah lain malik babna. Ndak jangan digabung ini. Ya akhirnya sering menimbulkan kerancuan payu. Ya, misal kun jual bensin aji solasiu, padahal baaturnya jual aji dolasiu misal. Ya, siu ini baku bersedekah so. Ngana. Bahasanya bersedekah. Padahal dalam artinya apa? Marketing itu padahal. Bahkan dengan dolasiu sini berjual, ya jual pira solasiu kira-kira dengan segin beli bensin, bianing beli bensin. 12 itu solas pasti ginaning. Ya untung memang 1000 lagu kali 100 Honda gin bekato ke besukumbe mau ne. Ya bahasanya bersedekah lagu ternyata marketing strategi berdagang. Jadi ini tetap pada marabatur 12 pada 12 yu arak mutabati. Nah ini pada batino lain malik sedekah ya ngono. Jadi bisnis, sedekah lain cerita. Ada cerita sering yang ceritakan ini, yaitu Syekh Fawwas Al-Kulaib hafizahullah taala dengan Kuwait ini. Dia sopok jelo umroh kanca salah seorang milioner di Kuwait. Milioner bangun kelas itu sang triliuner kan. Milioner nih. Dan dia banyak bangun masjid di seluruh dunia dengan ini. Tonton kena bangun masjid. Karena dia Masya Allah orang kaya luar biasa. Nah sopo jelo pas nagintama ning Masjid Nabawi, gerbang Masjid Nabawi no arak dengan jual siwak tuh. Dengan jual siwak. Ya, dan ma'ruf dan semua tahu siaran siwak no serial selaku tuh nao. Serial sebiji. Tiba-tiba begitu orang ini lewat, sang pedagang ini gitanya ruan dengan sugi, ruan kan mukanya lain dengan sugi, mukanya lain, pelekanya lain, rere namanya lain. Kita kan sih wah lalahannya lain rere. Sehingga dilihat oh ini sugi nih. Peketuaan pira jenis siwak 2 real, nggak tiba-tiba pedagang ini. Padahal harganya berapa? 1 real aja. Begitu bilang 2 real. Regaknya ya si milioner enggak serial. Terus tawar-tawar akhirnya bayu serial sini bayar. Ya sudah karena pedagang serial. Karena memang segitu harganya. Setelah masuk ke gerbang itu masih di halaman, Syekh Fawwas ngetuani. Iya Syekh Fawwas bercerita langsung ini. Syekh Fawwas ngetuani, kan dulu beragak kan jelui kayak yang dulu kerang udah bangun masjid arah serial padahal ini kan dulu beragak. Apa ngana doa milioner dia bilang bersedekah bisnis si baru bisnis ini padahal nggak serial pira lo ke serial. Nah begitulah maksud yang dalam hal ini ya bisnis tetap bisnis sila atau berbicara masalah bisnis tawar menawar wah. Ya cekat kita menawar alhamdulillah ada uang lebih bareh ini kemudian disedekahkan. Nah di saat ada orang memberi biasa, bantu kita biasa, bukan jual beli. Nah bantuannya dia itulah yang perlu kita balasi. Bukan ke ongkos meriri bukan.
Ya, bisnis tetaplah bisnis. Jelas tidak? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Jarak ya, nggih sila itu. Iki masalah poligami ini. Nggih sila. Dende kan dia cukup waktu ini. Sila. Nggih, sila. Nggih. Ya. Ya, ngajar orang. Ya. Oh, ngono. Nejak dengan si lebih pinter, ngono oke. Tapi apa? Tapi apa? Oh, ngono. Ya, jadi berjuang yang ketiga tadi kan mengajar. Lagu ngombe neng ke amun dengan si tak ajar no ternyata lebih pinter lengan itu cekat ibu dalil. Ulak kita ajar, ngono oke. Ulak kita ngajar ya, ngono oke kenande ne. Oh iya cekat bedalil, lagu dalil itu menyimpang, ngono. Bagaimana sikap angka tepelumbuk dalil, no? Ya berdalil lagu dalilnya menyimpang. Nah tugas kita sekarang tepelumbuk dalil, no? Karena sekarang banyak orang menggunakan Al-Quran, menggunakan hadis pada tempat yang salah. Salah karena tolong Quran dan hadis, no. Nah inilah bedanya dia manhaj salaf dengan bukan manhaj salaf. Yang bukan manhaj salaf menggunakan Quran hadis lagu tidak sesuai dengan pemahamannya salaf, tidak sesuai dengan pemahamannya sahabat. Terus pemahaman saya ke aduna, pemahaman dia ke aduna, pemahaman kebanyakan orang lagu mendakwah salafiyah, Quran dan hadis itu dia nerani nyugulangnya dengan pemahaman para sahabat. Apa aja sih pahamin isi sahabat, ngeno isi mahamin Al-Quran dan hadis. Ya bedanya manhaj salaf dengan manhaj yang bukan salaf. Nengke dengan si ngebom li masjid bahkan tuh ngebom. Li saat dengan sholat Jumat tono nuluk bom, subhanallah. Dengan sholat Jumat tono nuluk bom, no. Dengan si ngebom ini apa dalilnya? Quran dalilnya. Quran dalilnya. Subhat-subhat mereka itu dari Quran, dari hadis. Lagu pahamin ngadu apa? Akal-akal mereka. Kalau dia mengatakan ini dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak pernah mengatakan demikian. Lagu ia salah dalam memahami perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangankan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Quran doang salah sih pahamin ya. Apalagi ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah mereka dalam memahami Al-Quran salah. Quran dalil. Yang kemarin ribut tesis masalah tesis S3 seorang sarjana di Indonesia S3 tesis S3 tesis sekarang S3. Apa namanya? Disertasi. Hasil disertasinya itu halal yang namanya zina. Zina no halal, yang penting senang sama senang. Ini hasil disertasi. Bequran tono tulis disertasi ini. No? Kenapa bisa demikian? Karena keluar dari pemahaman as-salaf as-salih. Nah dakwah ini nengke melumbuk. Ya. Ayat-ayat ini gini loh pemahaman para sahabat dulu. Ayat-ayat tentang apa yang lain hadis-hadis ini loh pemahaman para sahabat. Akan ditebus subuh dengan pemahaman para sahabat. Nah mereka berdalil lagu salah cara mendalil ulah ketebada perlu tebada. Iya dah si kenene singone no berperang melawan orang lain itu. Yang ngumbe kena berperang melawan orang lain yaitu benarkan dia periri ya ide ngenangane ne pendapat dia. Nah yang benar ini dia.
Ini pendapatnya para sahabat ngenten. Dalam masalah ini perkataan sahabat. Jadi dia sekadar nang Quran terus tengoluang dia lihat dulu mumbe seneng arti yang Quran ya. Ya, orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Apa dalilnya? Quran dalilnya dah. Munang di mana-mana berarti kan le WC arak waliyadzubillah. Le sepiteng arak waliyadzubillah. Di mana-mana soalnya kan repot itu ini. Sedangkan Allah Maha Mulia, tidak mungkin dia menempati melainkan tempat yang mulia juga. Dan antara seluruh tempat yang paling mulia bagi Allah, yang paling layak bagi Allah, atas tentunya paling mulia. Secara akal, secara nas, secara naluri pasti atas dia yang paling mulia di antara seluruh bagian ini. Makanya dia mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Lagu tiba-tiba orang ngenang Allah lembembe tokna. Sehingga sampai-sampai le awaku endah arah Allah. Be to Allah neh tokna. Ngeuneuh. Arah ki ngenang ngono. Arah luwe ngenang ngono. Kan derani ngenang ngono. Kan Quran ngenang wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ngeuneuh. Wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kan Quran doang ini. Tapi begitukah pemahaman para salaf ndek ngono? Kebersamaan di sini tentu maksudnya kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bembe tau nei da isi Allah ino kena bersama di sana. Ini dia pemahaman para sahabat. Ngono sih pemahamin si sahabat. Nah nengke itu ngono sih pahamin ya dah akhirnya kena isi pemahamin Al-Qur'an. Sehingga mereka mengatakan ne dalil Quran, ne dalil hadis, terus dia mengistimbat, menyimpulkan begini dari dirinya, menyelisih pemahaman sahabat, maka perlu diluruskan itu. Meluruskannya inilah namanya melawan dia. Meluruskan ini namanya apa? Berperang melawan dia. Lagu perang apa? Perang senjata atau perang ilmu? Perang ilmu. Hujah, argumen yang digunakan berperang. Mereka begitu ketenang berperang berarti senjata ndek. Ya, bahkan yang berat itu berperang menyebarkan ilmu. Jadi mereka mengatakan Quran hadis lagu salah isi memahaminnya, perlu tepelumbuk ya. Ya, kita luruskan dia dengan pemahaman para sahabat. Bengkuna jelas sudah, alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Sila kemudian sila. Apa ngena ulang? Mana yang lebih mulia, yang memberi atau yang diberi? Tentu yang memberi yang lebih mulia. Karena apa? Dibalas. Oh gitu, dibalas lagi jazakallah khairan. Ngene-ngene. Oh masya Allah. Ya, nengke besade ya. Ya, besade ya. Terus setelah besade balasin teh ya jazakallahu khairan. Nah, lebih bagus ini. Ya si besade atau itu si doa yang ini. Ini pertanyaan. Ngono oke. Nangka amun tetu itu ini nita berdua ngarak tekadum balasinnya. Besade terong Aceh misalnya orang ngone. Lebale enggak ada bepe. Ya, maka enggak berdua ente jazakallahu khairan. Maka yang berdoa ya umana di atas. Karena membalasinya dengan apa? Dengan doa. Lagu nangka besade ya, cuman lebale arah bepe lebale ini. Besade terong Aceh, arah sebia lebale, lagu ditebeli nyade ya. Cukup pangteng nang jazakallahu khairan. Maka si besade ngone ya lebih bagus ya umana di atas. Kenapa? Karena kita mampu untuk di atas lagu ditemelakuangnya. Kapan doa itu kita ucapkan? Kalau kita nggak mampu ngasih dia. Baru tengadu doa mengatakan jazakallahu khairan. Lagu munarak bapa balik kangkung ke gurupuk lendong ke marangone atau apa ke ino kah? Maka tangan kita di atas. Mun narak sama sekali baru tenganang jazakallahu khairan. Orang yang dikasih darak sama sekali dan kedua berbalas hanya jazakallahu khairan kaduna, maka dia ini orang ini tangannya di atas.
Lagu ndak ke gara-gara arak li atas umene berarti nilai atau pahala sedekah singone gin berkurang nilai ndek dina berkurang. Cuman ya leuwih an malik jarine ya. Mara ida misal besadik 1 juta misal tiba-tiba ya 1.100.000 jarine sadik ane ya ngono lah kurang lebih. Ndek serta merta akhirnya berkurang nilai yang 1 juta tadi tidak. Tapi dia akan lebih banyak pahalanya ya karena membalasi kita dengan yang lebih banyak. Jelas gitu. Mudahan jelas. Biang kuna. Kan ragu biang nang dua-dua ngendeng angkat ngono. Mudahan jelas ya. Mun da berdua bapale balik, ndek da sade ya hanya sekedar jazakallah khairan berarti ia lebih bagus daripada ida. Lagu mun dengan nang jazakallah khairan karena ninarak bapale balik. Hanya tidak bisa mengatakan jazakallahu khairan maka ide umanda le atas. Karena melihat ide ginya dia lebih bagus lagu dia berdua. Si berdua indah hanya jazakallahu khairan maka umanda le atas lebih atas dengan dia. Mudahan jelas nengke wallahu taala a'lam. Masih arah ki para jamaah. Terakhir Ibu jam 8 dah ini. Ya. Iya. Jadi sahabat yang meninggalkan kota Mekah, ya, apakah ada riwayat kalau mereka begitu kembali ke Mekah lagi lah contohnya, mereka mengambil lagi harta itu? Iya, rata-rata begitu. Ya, bahkan ada salah seorang sahabat, lupa yang namanya. Kalau nggak salah Hatim bin Abi Balta'ah kalau nggak salah namanya, ya dia ini ahlu Badr, dia hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian di saat penaklukan Mekah, dia mengirim surat kepada orang-orang Quraisy, membocorkan rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau akan menyerang kota Mekah. Langsung ngirim surat dengan Quraisy, badak dengan Quraisy harus siap-siap. Karena Muhammad dan pasukannya, Nabi Muhammad SAW akan menyerang kota Mekah. Tapi sebelum surat itu nyampe, turun wahyu kepada Nabi SAW. Sehingga dikejarlah pembawa surat ini, ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, sehingga akhirnya surat itu tidak nyampe kepada orang-orang Quraisy. Begitu kemudian ditanya Hatim bin Abi Balta'ah ini, kenapa engkau bersurat kepada orang-orang Quraisy? Dia mengatakan, karena di sana di Mekah tidak ada orang laki lagi yang menjaga keluarga saya, menjaga harta saya, melainkan orang-orang musyrikin Quraisy yang ada di sana. Nah, mereka berjasa menjaga harta saya di sana. Sehingga saya ingin mengabari mereka akan penyerangan ini atas jasa mereka menjaga hartanya dia di kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun mereka hijrah ke Madinah, harta mereka di sana tetap terjaga. Pas mereka pulang, mereka temui lagi hartanya. Makanya setelah penaklukan kota Mekah, beberapa orang ya dia ambil lagi hartanya yang ada di kota Mekah tersebut. Jadi mengada beberapa cerita seperti itu dan kebanyakan ya tidak ditemukan lagi hartanya. Contohnya seperti siapa yang meninggal di perang Uhud, siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair ya, yang meninggal di Uhud, orang kaya raya di kota Mekah, gagah luar biasa. Tapi begitu dia hijrah, langsung hilang kekayaannya. Ya, keluarganya tidak lagi mau mengakuin dia. Ya, ini contoh bahwasanya luwih hijrah ini ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan hartanya, dan tidak lagi dia temuin hartanya sampai dia meninggal. Banyak seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang hartanya tetap terjaga walaupun dia hijrah. Jelas ya? Alhamdulillah wallahu taala ala wa alam. Dia mungkin niki para jamaah yang bisa kita paparkan ya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.